Henrikh Mkhitaryan dipastikan akan kembali memperkuat Inter Milan pada pertandingan hari Minggu melawan Empoli. Kabar baik ini dikonfirmasi oleh Gazzetta dello Sport, yang melaporkan perkembangan positif dari kondisi sang pemain. Kembalinya Mkhitaryan menjadi angin segar bagi Inter Milan, terutama mengingat absennya Hakan Çalhanoğlu hingga akhir bulan ini. Kehadirannya di lini tengah memberikan keseimbangan yang dibutuhkan oleh tim, yang kini tengah bersiap menghadapi jadwal padat, termasuk laga penting Liga Champions di Praha minggu depan. Kabar ini menjadi dorongan semangat bagi Inzaghi dan seluruh tim, yang terus menunjukkan performa positif di berbagai kompetisi. Rumor seputar Davide Fratesi kembali mencuat. Sang gelandang sekali lagi tidak akan menjadi starter dalam pertandingan melawan Bologna malam ini, meskipun absennya Hakan Çalhanoğlu dan Henrikh Mkhitaryan untuk pertandingan kedua berturut-turut. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, ini adalah sinyal yang cukup jelas mengenai posisinya di skuad Inter. Kondisi Fratesi yang disebut memiliki sedikit kelebihan otot tampaknya bukan alasan utama ia tidak diturunkan sebagai starter. Menurut pengamatan, pelatih Simone Inzaghi lebih memilih opsi lain. Aslani dipercaya sebagai pengatur permainan, Zielinski sebagai pengganti Mkhitaryan, dan Nicolo Barella tetap menjadi sosok yang tak tergantikan di lini tengah Nerazzurri. Di tengah situasi ini, negosiasi transfer Fratesi yang melibatkan poros Milan Roma belum menunjukkan kemajuan berarti. Inter telah menyampaikan tawaran mereka kepada Roma melalui agen Beppe Rizzo, yakni sebesar 45 juta euro dalam bentuk tunai tanpa kompensasi pemain lain yang dapat mengurangi nilai tersebut. Namun, hingga kini belum ada perkembangan signifikan, dan dalam beberapa jam terakhir, muncul keraguan dari pihak Inter mengenai kelanjutan proses transfer ini. Sementara itu, Fratesi dikabarkan berharap dapat menemukan tim di mana ia dapat menjadi pemain kunci dengan waktu bermain yang konsisten. Masa depannya di Inter kini menjadi tanda tanya besar, dengan semua pihak menunggu kejelasan apakah akan ada pergerakan baru dalam beberapa hari mendatang. Bagi Inter, keputusan mengenai Fratesi akan menjadi langkah penting dalam menentukan kekuatan tim mereka untuk menghadapi jadwal kompetisi yang padat ke depan. Mengikuti visi baru yang ditetapkan oleh kepemilikan Oatre, Inter Milan terus merancang masa depan klub dengan fokus pada pengembangan talenta muda. Seperti yang dilaporkan oleh Corriere dello Sport, Nerazzurri telah menjadwalkan pertemuan dengan Ignacio Astore, Presiden Newell's Old Boys, yang tiba di Milan untuk membahas transfer dua pemain muda berbakat asal Argentina, Thomas Perez, gelandang kelahiran 2005, dan Matteo Silvetti, pemain sayap ofensif kelahiran 2006. Diskusi antara kedua pihak bertujuan untuk menentukan dasar-dasar negosiasi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah membiarkan salah satu atau kedua pemain tersebut tetap berada di klub asal mereka selama 6 bulan mendatang sebelum resmi bergabung dengan Inter. Alternatif lainnya adalah menutup kesepakatan lebih cepat dan meminjamkan mereka ke tim Italia untuk mendapatkan pengalaman bermain. Rencana utama Inter adalah menjadikan kedua pemain tersebut bagian dari skuad U23, yang akan diperkenalkan pada musim panas mendatang. Upaya ini merupakan kelanjutan dari langkah proaktif Inter dalam mencari talenta muda berbakat. Beberapa pekan terakhir, Dario Bacin, tangan kanan Direktur Olahraga Piero Ausilio, melakukan perjalanan ke Amerika Selatan untuk memantau potensi pemain muda di wilayah tersebut. Strategi ini menunjukkan komitmen Inter untuk mempersiapkan fondasi jangka panjang, memperkuat skuad dengan pemain-pemain muda berbakat, dan tetap kompetitif di masa depan. Thomas Perez dan Matteo Silvetti dipandang sebagai investasi penting untuk mendukung keberlanjutan prestasi klub. Gelandang muda yang dipinjamkan ke Bologna pada musim panas 2023, Giovanni Fabian berpeluang kembali ke Inter Milan di akhir musim ini. Hal tersebut dimungkinkan melalui klausul pembelian kembali yang disertakan dalam kesepakatan transfernya ke Bologna, sebagaimana diungkapkan oleh Corriere dello Sport. Pemain berusia 22 tahun itu menunjukkan perkembangan pesat sejak bergabung dengan Bologna. Selain mendapatkan menit bermain reguler di Serie A, Fabian juga telah mencatat debutnya di Liga Champions, sebuah pencapaian yang menandai kematangan permainannya. Penampilannya yang konsisten memicu spekulasi bahwa ia siap untuk kembali memperkuat Nerazzurri musim depan. Presiden Inter, Giuseppe Marotta, sempat memberikan komentar pada Maret lalu terkait masa depan Fabian. "Kami senang melihat dia memanfaatkan peluangnya. Untuk bermain bagi Inter, dia harus menunjukkan kemampuannya, dan saya pikir semua syarat untuk itu ada." Namun, sebelum masa depannya terjawab, Fabian akan menghadapi ujian menarik malam ini saat Bologna bertemu Inter, mantan klub yang masih memegang kendali atas karirnya. Waktu akan menjawab apakah Fabian akan menjadi bagian penting dari rencana masa depan Inter, tetapi yang jelas,
Performanya saat ini telah menarik perhatian banyak pihak dan memberikan optimisme bagi para pendukung Nerazzurri. Christian Aslani mendapatkan peluang emas untuk membuktikan dirinya setelah dipercaya menjadi starter dalam 2 pertandingan berturut-turut musim ini. Setelah tampil gemilang dalam kemenangan Inter Milan melawan Venezia, gelandang muda ini kembali mendapatkan kepercayaan untuk bermain sejak awal melawan Bologna. Kesempatan ini hadir menyusul cedera Hakan Çalhanoğlu, yang diperkirakan akan absen untuk waktu yang cukup lama. Seperti dilaporkan oleh Corriere dello Sport, keputusan Inter memperpanjang kontrak Aslani hingga 2028 di awal musim merupakan langkah strategis untuk menunjukkan keyakinan mereka terhadap pemain berusia 22 tahun itu. Langkah ini juga sejalan dengan visi kepemilikan Oaktree, yang berfokus pada pengembangan pemain muda dengan prospek pertumbuhan jangka panjang. Tantangan Aslani kini adalah menunjukkan kemampuan dan kepribadiannya di panggung besar seperti San Siro. Ia harus mampu menyesuaikan permainannya dengan peran yang biasa dimainkan oleh Çalhanoğlu, yang telah menjadi salah satu pilar utama tim dalam beberapa musim terakhir. Arahan pelatih Simone Inzaghi menekankan pentingnya efisiensi dalam sentuhan bola untuk menghindari tekanan lawan, serta kemampuan membaca pergerakan rekan setim untuk menjaga alur permainan. Penampilan Aslani dalam 2 pertandingan ini tidak hanya penting bagi Inter dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi indikator apakah ia mampu menjadi bagian penting dari rencana masa depan klub. Jika berhasil memenuhi ekspektasi, Aslani bisa menjadi elemen vital di lini tengah Nerazzurri untuk musim-musim mendatang. Santiago Castro dan Sam Beukema akan menjadi lawan Inter Milan dalam pertandingan malam ini, namun perhatian klub Nerazzurri tidak hanya tertuju pada performa mereka di lapangan, tetapi juga pada potensi mereka untuk direkrut di masa depan. Menurut laporan Corriere dello Sport, Direktur Olahraga Piero Ausilio dan CEO Giuseppe Marotta telah lama mengamati keduanya sebagai bagian dari strategi pembaruan skuad yang sejalan dengan visi baru di bawah kepemilikan Oaktree. Fokus Inter saat ini adalah memodernisasi lini pertahanan dan memperkuat serangan, terutama dengan kemungkinan kepergian Marco Arnautovic dan Joaquin Correa di akhir musim. Santiago Castro dan Sam Beukema dianggap memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan usia gabungan 46 tahun, keduanya memenuhi profil yang diinginkan Inter, pemain muda dengan prospek pertumbuhan yang signifikan. Estimasi harga masing-masing pemain berada di kisaran 25 sampai 30 juta euro. Khusus untuk Castro, Inter Milan berencana memanfaatkan jendela transfer khusus FIFA yang akan dibuka menjelang Piala Dunia antar klub pada 1 sampai 10 Juni mendatang. Momen ini dianggap ideal untuk menyelesaikan transfer pemain asal Argentina tersebut. Langkah ini menunjukkan komitmen Inter untuk terus membangun skuad yang kompetitif dengan investasi strategis pada talenta muda, sekaligus menjaga ambisi mereka di berbagai kompetisi di masa mendatang. Inter Milan terus menunjukkan komitmen untuk berinvestasi pada talenta muda demi masa depan klub. Menurut laporan dari TC Sports, klub Nerazzurri telah mencapai kesepakatan lisan dengan Newell's Old Boys untuk transfer gelandang muda Thomas Perez. Presiden Newell's, Ignacio Astore, baru-baru ini berada di Milan untuk merampungkan kesepakatan yang disebut bernilai sekitar 3 juta euro ditambah bonus. Detail akhir transfer diperkirakan akan selesai dalam waktu dekat. Thomas Perez, yang saat ini berusia 18 tahun, dijadwalkan tiba di Milan dalam beberapa hari ke depan untuk menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontrak. Setelah itu, ia kemungkinan akan dipinjamkan ke Como hingga akhir musim ini, langkah strategis untuk memberinya pengalaman bermain sebelum bergabung dengan skuad utama Inter. Sementara itu, Inter juga tengah berusaha merekrut Matteo Silvetti, striker muda berbakat dari Newell's Old Boys. Negosiasi untuk Silvetti berada pada tahap lanjutan, meskipun belum mencapai kata sepakat. Tawaran awal dari Inter telah ditolak oleh pihak Newell's, yang meminta nilai transfer sekitar 10 juta euro. Diskusi lebih lanjut dijadwalkan berlangsung dalam beberapa jam mendatang. Langkah Inter ini sejalan dengan visi kepemilikan Oaktree untuk memperkuat tim dengan pemain muda berbakat yang memiliki potensi besar. Thomas Perez dan Matteo Silvetti diharapkan dapat menjadi bagian penting dari generasi baru yang akan membawa Nerazzurri tetap kompetitif di masa depan. Inter Milan dan Bologna akan bertemu dalam laga Serie A dengan catatan sejarah yang menarik di antara keduanya. Dalam 5 pertemuan terakhir di Liga, kedua tim memiliki rekor berimbang dengan masing-masing meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Namun, secara keseluruhan, Nerazzurri lebih dominan, dengan memenangkan 6 dari 8 laga sebelumnya melawan Bologna di Serie A, sementara 2 lainnya berakhir imbang. Meski demikian, Bologna membawa catatan positif ke San Siro.
Tim asal Emilia-Romagna ini selalu berhasil mencetak gol dalam 13 laga tandang terakhir mereka melawan Inter di kompetisi ini. Rekor tersebut mencerminkan konsistensi serangan Bologna saat bertandang ke markas Nerazzurri. Menariknya, hanya sekali dalam sejarah Serie A sebuah tim berhasil mencetak gol dalam 14 laga tandang berturut-turut melawan satu lawan, dan itu dilakukan oleh Bologna melawan Inter pada periode 1947 hingga 1959. Pertandingan ini menjanjikan pertarungan sengit di atas lapangan, dengan kedua tim ingin memperbaiki posisi mereka di klasemen dan memperpanjang tradisi menarik dalam duel panjang mereka di Serie A. Pasar transfer antara Inter Milan dan Bologna kembali memanas dengan sejumlah pemain yang menjadi perhatian kedua klub. Menurut laporan dari Il Resto del Carlino, Bologna tengah mengincar Christian Aslani, gelandang muda Inter, sebagai pengganti jangka panjang untuk Remo Freuler. Usia dan gaya bermain Aslani dinilai cocok untuk menggantikan pemain asal Swiss itu, yang sudah memasuki fase akhir karirnya. Meskipun ketertarikan Bologna pada Aslani cukup serius, situasi saat ini tampaknya tidak memungkinkan Inter untuk melepasnya. Hal ini terutama disebabkan oleh kebutuhan Nerazzurri untuk mempertahankan kedalaman skuad di tengah persaingan ketat Serie A dan kompetisi lainnya. Selain Aslani, Bologna juga terus memantau perkembangan Davide Fratesi, meskipun peluang untuk merekrutnya tampaknya tertutup untuk saat ini. Namun, surat kabar tersebut mengungkapkan bahwa Bologna siap kembali mencoba pada bursa transfer musim panas mendatang, ketika situasi pasar mungkin lebih menguntungkan. Di sisi lain, Inter berpeluang mengaktifkan klausul pembelian kembali sebesar 12 juta euro untuk Giovanni Fabian, gelandang muda yang saat ini tampil gemilang di Bologna. Langkah ini diprediksi akan semakin memperkuat hubungan transfer antara kedua klub. Inter dan Bologna tampaknya akan terus saling berinteraksi dalam bursa transfer, menjadikan poros Milan Bologna salah satu jalur transfer yang paling dinamis di Serie A.